Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat, kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memelihara kualitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, ketika bulan Ramadan tiba, ghirah kita membaca Al-Quran meningkat tajam. Kita semakin termotivasi untuk membaca Al-Quran, baik itu sehari 1 juz, atau sehari 2 juz, atau bahkan ada yang sehari 3 juz. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana kualitas seseorang dalam membaca Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tahapan Iqra. Tahapan Iqra ini kita dituntut untuk belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, tentang baris atau harokat, tentang bagaimana merangkaikan huruf itu. Lalu juga kita dikenalkan dengan ilmu-ilmu tajwid dan bagaimana cara melafalkannya. Cuma ada kesalahan pemahaman karena selama ini pendidikan Iqra itu didominasi oleh anak-anak, jadi kesalahan pemahaman bahwa itu adalah ranah anak-anak. Padahal siapapun Anda, usia berapapun Anda bisa melakukan pengajian atau melakukan belajar Iqra. Ketika Anda masih terbata-bata baca Al-Quran, silakan Anda hubungi majelis taklim, ustadz atau murabi Anda dan lakukan pembelajaran dengan metode Iqra. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah tahapan ihsan. Tahapan ihsan ini merupakan kelanjutan dari metode Iqra. Jadi bagaimana kita melancarkan membaca Al-Quran dengan metode ihsan. Kita bisa mulai membaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Atau bisa kita mundur dari An-Nas, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah tahapan tahsin. Tahapan tahsin ini adalah metode menggabungkan antara ilmu tajwid dengan prakteknya. Metode tahsin ini dimulai dengan mempelajari kesalahan-kesalahan umum, di mana kesalahan umum itu ada 4. Yang pertama, kesalahan umum ketukan. Ketukan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ketukan 2 ketukan, yaitu untuk mad wajib seperti mad tabi'i, mad iwad, mad badal, itu dibaca 2 ketukan. Seringkali kesalahan kita ketika kita harus membaca 2 ketukan, ini terlalu panjang. Saya kasih contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalimat po itu harusnya 2 ketukan. Ini mungkin 5. Nah, itu adalah kesalahan umum. Harusnya bagaimana kita mengkonsistenkan ketukan? Ada caranya, yaitu dengan metode ayun. Ayun pindah. Contohnya seperti begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ketukannya konsisten. Itu kesalahan yang pertama, adalah kesalahan ketukan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan vokal. Seperti kita ketahui, vokal dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada fathah atau A, kasroh atau I, dan domah atau U. Ya, bagaimana kita mengucapkan fathah dengan harus membuka lebar mulut kita A. Lalu bagaimana mengucapkan huruf I? Lalu bagaimana mengucapkan huruf U? Itu harus sempurna. Seringkali kita
tidak sempurna dengan pelafalan vokal itu. Saya kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinasya. Harusnya himina, na-nya sempurna dulu baru masuk ke sya. Jangan sampai huruf na itu kebawa oleh huruf sya. Itu kesalahan vokal, adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan huruf sukun. Huruf sukun itu ada yang dilihat dari segi nafas dan ada yang dilihat dari segi pantulan. Dari segi nafas, huruf sukun itu harus bersambung. Tidak ada seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada bersambung. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu harus bersambung, tidak terputus. Itu dari segi nafas. Sedangkan yang kedua adalah dari segi pantulan. Ada yang harus dipantul, yaitu baju di toko, ya. Ada juga yang tidak boleh dipantul, seperti selain dari baju di toko. Ini kita suka kebalikan. Seperti misalkan nah, itu adalah pantulan-pantulan yang seringkali terlontar. Pelafalan-pelafalan yang salah. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, itu salah, ya. Itu adalah kesalahan umum yang ketiga. Kesalahan umum yang keempat adalah kesalahan makharijul huruf dan sifat. Ini harus kita pelajari, harus kita kuasai. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan kali ini. Mari kita berlomba di dalam rangka merebut pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.